Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Fauzan, NIM 151181025 akan menjelaskan beberapa gambar terkait materi geodinamika. Oke, gambar pertama merupakan informasi tentang lapisan bumi. Pembagian ini didasarkan pada penelitian perjalanan gelombang seismik. Gelombang seismik memberikan informasi terkait media yang ia lalui. Tentunya akan berkelakuan berbeda jika medianya berbeda, misalnya pada medan solid maupun medan liquid. Gambar ini merupakan pembagian lapisan bumi secara kimiawi, yaitu pembagian berdasarkan perbedaan material penyusun dan kandungan mineralnya. Pembagiannya antara lain dari atas yaitu kerak, ada mantel atas, mantel dalam, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang bersentuhan langsung dengan atmosfer. Bersama dengan mantel bagian atas, kerak bumi menyusun lapisan zona litosfer yang membentuk kedalaman hingga 80 km di bawah permukaan bumi. Terdapat dua jenis kerak, yaitu kerak benua dan samudera. Kerak benua lebih ringan dan terdiri dari silika aluminium, sedangkan kerak samudera lebih berat dan terdiri dari silika magnesium. Kerak samudera memiliki umur yang lebih muda, 200 juta tahun, dibanding dengan kerak benua kurang lebih 1.500 juta tahun. Selain itu, kerak samudera juga memiliki ketebalan yang lebih tipis, 6-10 km, dibanding kerak benua 35-40 km. Pada perbatasan kerak benua dan kerak dan mantel atas terdapat lapisan moho discontinuity. Teridentifikasi karena perlakuan gelombang seismik yang berbeda kecepatannya pada lapisan ini. Misalnya, mantel merupakan lapisan terbesar dalam bumi yang bersifat padat dan plastis. Mantel atas terletak 35-410 km di bawah permukaan bumi. Mantel bawah terletak 4.410 sampai 2.900 km di bawah permukaan bumi. Antara mantel atas dan mantel bawah terdapat transition zone. Sekali lagi, lapisan ini diidentifikasi dari informasi gelombang seismik yang berkelakuan berbeda pada transisi antara mantel atas dan mantel bawah ini. Di bawah mantel bawah terdapat di layer yang merupakan batas dari mantel bawah dan inti luar. Inti bumi luar terletak 2.981 sampai 5.100 km di bawah permukaan bumi, dan inti dalam terletak 5.100 sampai 6.378 km. Hal ini hal yang menarik diperhatikan bahwa inti luar bumi ini merupakan liquid, sedangkan inti dalamnya bersifat solid. Ini disebabkan perbedaan materi penyusun yang berbeda serta tekanan semakin dalam itu semakin besar. Gambar selanjutnya menunjukkan distribusi lempeng mayor yang diketahui sampai saat ini. Pembagian lempeng ini didasarkan teori lempeng tektonik yang menjadi akibat dari teori continental drift dan sea floor spreading. Dari struktur bumi yang telah dijelaskan dari awal dan fenomena-fenomena alam yang terjadi, dapat diturunkan konsep continental drift yang dikembangkan oleh Alfred Wegener pada awal tahun 1912, yang selanjutnya didukung oleh Harry Hess, yaitu teori sea floor spreading. Kemudian ada pula hipotesa tentang konveksi termal pada mantel yang menggerakkan lempeng-lempeng oleh Arthur Holmes tahun 1931. Singkatnya, dari teori-teori ini menjelaskan litosfer yang rigid seperti mengambang di atas atmosfer, yang dimana atmosfer ini bersifat fluid. Pada atmosfer terjadi arus konveksi yang berasal dari panas akibat peluruhan radioaktif di inti bumi, sehingga atmosfer dapat menggerakkan sesuatu di atasnya. Tentunya teori-teori ini membawa kita pada era baru bahwa lempeng ini ternyata bergerak secara signifikan dalam waktu geologi. Adapun per tahun sekitar satuan hingga puluhan milimeter saja. Oke, kembali kepada gambar. Kita lihat bahwa sangat banyak lempeng di bumi. Antar lempeng saling berinteraksi pada perbatasannya. Terdapat 3 jenis perbatasan. Yang pertama ada konvergen, yang kedua divergen, dan terakhir transform. Perbatasan konvergen yaitu ketika masing-masing lempeng berlawanan arah saling mendekati dan salah satunya tersubduksi di bawah yang lain. Batas ini juga disebut zona subduksi. Contohnya pada perbatasan ini lempeng Indo-Australia
dengan Eurasia nih, yang di Indonesia. Selanjutnya tipe batas divergen yaitu ketika lempeng yang berdekatan saling menjauh seperti Mid-Atlantic Ridge yang membujur dari utara ke selatan ini nih di sepanjang Samudra Atlantik yang membatasi benua Eropa, Afrika dan benua Amerika. Terakhir ada tipe perbatasan transform yaitu dua lempeng yang saling bergerak berpas-pasan secara horizontal seperti lempeng ini pada gambar ini India dan Afrika. Untuk daerah perbatasan tiga lempeng dikenal dengan istilah triple junction. Oke, gambar ini adalah ilustrasi dari perbatasan lempeng tipe konvergen atau zona subduksi. Di sebelah kiri ada lempeng samudra dan di sebelah kanan ada lempeng benua. Ketika kedua lempeng ini saling mendekati, lempeng samudra yang densitasnya lebih besar akan masuk menghujam ke bawah lempeng benua. Tempat penhujaman ini membentuk suatu palung yang dalam. Perhatikan volcanic line. Lempeng samudra yang terus-menerus terhujam akan meleleh menjadi fluida karena temperatur di bawah sangat tinggi. Fluida tersebut akan naik ke atas, menerobos ke kerak, membentuk gunung api. Bagian yang tidak dapat menerobos ke permukaan akan terperangkap di bawah menjadi dapur magma bagi gunung api di atasnya. Hal ini menjadi dasar penjelasan proses meletusnya gunung api atau vulkanisme. Oke, sedikit tambahan di bagian paling kiri terdapat ocean ridge atau punggungan laut yang merupakan bagian terjadinya pemekaran lantai samudra oleh dua lempeng yang saling menjauhi atau tipe perbatasan divergen. Oke, gambar terakhir yaitu merupakan peta deformasi lempeng Eurasia yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Karena permukaan bumi saling bergerak, maka kita tidak dapat mengamati deformasi secara objektif atau real melalui pengukuran posisi relatif terhadap suatu titik di bumi. Oleh karenanya, pengamatan deformasi harus dilakukan dengan pengukuran terhadap objek di luar bumi. Pada penelitian ini digunakan pengukuran menggunakan GPS, yaitu penentuan posisi secara kontinu dengan mengukur jarak dari satelit ke receiver menggunakan 4 satelit atau lebih. Hasil pengukuran pada tahun 2006 yang ditujukan oleh vektor berwarna merah ini menunjukkan bahwa lempeng erosia pada wilayah Jawa Barat umumnya bergerak ke arah selatan, yaitu ke arah zona subduksi dengan lempeng Indo-Australia dengan kecepatan 10-22 mm per tahun. Pengamatan ini juga memberikan informasi kondisi sejak 2006 hingga sekarang kita berada pada tahap posesmik yaitu pasca gempa, yaitu masa antara kosesmik atau gempa dengan intrasesmik yaitu persiapan gempa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.